Hai guys, Assalamualaikum. BTW, ini adalah video pertama kita di YouTube. Yeay! Buat kalian yang mau tahu perjuangan kita untuk memiliki buah hati, bisa ikutin kita ya. Tapi sebelum aku cerita, aku mau minta maaf dulu kalau dari cerita aku ada pihak-pihak yang tersinggung. Aku nggak ada niat untuk menjatuhkan siapa-siapa, bukan maksud untuk menggurui siapa-siapa. Aku juga minim pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan murni aku cuma mau sharing pengalaman aku ke kalian. Mudah-mudahan pengalaman aku bisa berguna untuk para calon mama dan calon papa yang mau ikhtiar untuk memiliki momongan yang sedang berjuang di posisi aku seperti dulu. Nah, sebelum aku cerita, tolong bantu support aku ya dengan subscribe channel ini. Buat kalian yang mau sharing pengalaman sama, bisa tulis di komen. Siapa tahu pengalaman kalian bisa berguna buat yang membutuhkan. Oke teman-teman, di video ini nanti aku akan ceritain gimana awalnya kok aku bisa divonis PCOS, gejala-gejala apa yang aku alami, terus aku berobat kemana aja, aku habis biaya berapa aja, dan gimana hasilnya. Nah, pertama-tama aku nikah sama suami Desember 2019. Terus awal nikah ini jujur aku sempat aku pribadi sih sempat kepikiran kayaknya belum siap untuk langsung punya anak. Aku nikmatin banget nih, kita nikmatin banget awal-awal pernikahan, nikmatin pacaran yang halal, terus sampai aku naik berat badan 10 kilo ya. Wow. 15 kilo alhamdulillah. Wow. Tiba-tiba mulai dari karena kenaikan berat badan itu, haid aku mulai nggak lancar, mulai ngaco, mulai mundur, kadang maju, terus muka aku sempet jerawatan full jerawatan sampai bikin aku stres banget. Karena kita nih minim banget ya masalah kesehatan reproduksi, jadi kita bener-bener blank, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti sama sekali. Terus pas aku telat haid sekitar 2 bulan itu, kita kalau nggak salah pergi ke bidan ya pertama kali, dan bodohnya kita nggak tes pack dulu awal-awal, jadi langsung pergi ke bidan karena kan emang pengen tahu ya informasi yang lebih akurat ke ahlinya gitu kan. Nah, ketika kita sampai di bidan itu ngecek perut aku kan nggak tahu aku hamil atau enggak, dicek kayak dipencet gitu perutnya, terus dia bilang kalau misalnya aku nggak hamil. Saat itu sih aku masih biasa aja, aku pribadi masih biasa aja, kayak kecewa ya pasti ada, cuma nggak yang mengharapkan banget gitu. Terus si bidannya itu juga nawarin kita buat program hamil, tapi yang bikin kita kaget, dia bilang katanya kalau udah lebih dari 1 tahun pernikahan nanti katanya bakal susah punya anak. Terus aku pribadi langsung down banget, langsung kayak kaget, hah masa iya bakal susah punya anak setelah lewat 1 tahun. Nah, mulai dari situ tuh aku mulai kepo-kepo, mulai searching tuh di Google. Sebenarnya searching di Google, baca-baca artikel tuh bukannya membantu, malah bikin panik, malah bikin apa namanya, down lah. Iya, malah bikin down gitu kan. Terus akhirnya kita mutusin buat cek ke ini ya, ke mana, ke rumah sakit Mitra Keluarga kalau nggak salah waktu itu. Pas setelah dari bidan, kita ngecek ke rumah sakit Mitra Keluarga pertama kali itu bulan puasa 2019 kalau nggak salah, aku inget. Perut aku di USG, terus di dokternya bilang kalau misalnya aku ini sehat, nggak ada kista, nggak ada miom, pokoknya rahim aku tuh bersih. Oke, sampai situ ya udah dong, kita tenang dong berdua, nggak ada masalah, berarti sebenarnya kita bisa langsung punya anak gitu. Hai guys, ada yang bangun nih. Aku lanjutin ya ceritanya ya. Nah, tapi masalahnya setelah dari dokter obgyn yang di rumah sakit Mitra Keluarga itu, aku tuh haidnya masih nggak teratur. Padahal kan waktu dicek itu rahim aku nggak kenapa-napa ya. Terus waktu di rumah sakit Mitra Keluarga itu biaya kita USG sama konsultasi dokter itu sekitar 600 ribuan ya. Nah, itu kita pakai biaya pribadi ya, nggak pakai asuransi, nggak pakai BPJS. Setelah dari obgyn yang kedua, aku mulai mikir nih, kayaknya aku harus merubah pola hidup kita sih. Aku mulai makan sehat, aku juga ikutin IG-nya Dr. Zaidul Akbar, minum rempah-rempah, terus makan rebus-rebusan. Pokoknya aku menghindari tepung, gula, terus minyak, gorengan, dan lain-lain. Nah, efeknya di aku itu berat badan aku turun sekitar
7 kilo kalau nggak salah deh. Hampir balik ke berat badan aku sebelum nikah, cuma masih belum ya. Nah, suami aku juga turun ya berat badannya ya. Turun berapa kilo waktu itu? 5-7 kilo. Pokoknya samalah kita turunnya. Nah, kebetulan kita dapat info tentang pengobatan alternatif ini dari keluarga, ya kan? Sebenarnya kita sebenarnya kamu ya yang lebih nggak percaya pengobatan alternatif gitu. Soalnya kan kayak pokoknya kenapa sih kamu waktu itu nggak percaya? Karena alternatif itu mungkin ada beberapa yang bisa dipercaya, cuma ketika ada seseorang sudah mematok harga dengan cukup tingginya dan secara medis sulit dipercaya, ya meragukan. Pokoknya intinya sih sebenarnya awalnya kita nih aku dan kamu nih masih minim pengetahuan sih tentang masalah kayak gini. Jadi segala kemungkinan tuh kita lakuin gak sih awalnya. Sebenarnya kita sama sekali nggak rekomendasiin sih ya pengobatan alternatif ini, kita sama sekali nggak rekomendasiin karena kita lebih percaya kepada ahlinya, dokter Obgyn ya kan, yang memang atau dokter spesialis yang memang ahli masalah kandungan dan kesehatan reproduksi gitu. Nah, tapi mungkin ada beberapa contoh yang tukang pijit, biasanya mungkin teman-teman suka ke tukang pijit ini, tukang pijit itu, mungkin itu juga bisa mempengaruhi. Cuma kalau ingin lebih pasti hasilnya ya ke dokter Obgyn. Karena kan alat-alatnya juga lengkap ya, ada USG segala macam. Iya. Teknologi kan sekarang juga udah canggih. Terus pokoknya teman-teman tuh jangan takut untuk konsultasi ke dokter Obgyn kalau merasa ada yang salah dengan kesehatan reproduksinya gitu. Terus waktu itu kita tuh ke pengobatan alternatif, biayanya tuh nggak murah, 7 juta ya kalau nggak salah ya. 7 juta obat yang kita nggak tahu kandungannya apa, terus cuma diolesin di perut selama kurang lebih periode 1 minggu sekali ya kita kesana kan. Iya. 1 minggu sekali diolesin di perut. Nah, itu awalnya kenapa sih kita sampai nekat bayar segitu tuh, karena sebelumnya aku tuh divonis setelah dari rumah sakit mitra keluarga ya, kita sempat ke satu klinik rumah sakit, terus aku tiba-tiba divonis miom, padahal sebelumnya di rumah sakit mitra keluarga dokternya tuh bilang rahim aku tuh sehat, nggak ada apa-apa. Nah, belakangan kita tuh baru tahu kalau ternyata miom itu adalah miom hormonal yang bisa datang dan bisa hilang. Aku sih nggak tahu nggak begitu mengerti ya masalah ini. Itu mungkin kalian bisa tanyain sama dokter Obgyn kalian masing-masing gitu. Nah, balik lagi ke pengobatan alternatif yang tadi, itu perut aku tuh cuma dioles-olesin tuh kayak minyak gitu, harganya 7 juta guys. Minyak yang kita nggak tahu warnanya apa waktu itu, minyaknya kuning apa biru atau kuning gitu, pokoknya warnanya ngejreng gitu deh, terus nggak ada hasilnya sama sekali. Oh ya kita ya ya udah berlalu ya. Nah, setelah dari berobat alternatif ini, aku konsul lagi ke rumah sakit Bunda Margonda ya, sama dokter siapa aku lupa. Nah, kita tuh di USG transvaginal waktu itu buat dicek lagi untuk kesekian kalinya, dicek lagi melalui USG. Cuma bedanya sekarang USG transvaginal, karena sebelumnya di rumah sakit mitra keluarga itu diceknya USG perut. Nah, kata dokter Obgyn-nya waktu itu bilang, katanya kalau untuk lebih akuratnya emang lebih baik menggunakan USG transvaginal karena lebih jelas. Nah, setelah di USG itu dokternya bilang miom aku udah nggak ada, aku nggak ada miom. Makanya kita tuh kaget banget kan waktu kita konsul ke dokter yang di Bunda Margonda ini. Dokternya bilang kalau aku ini ada indikasi PCOS, dilihat dari sel telur aku yang kecil-kecil. Cuma dokternya nggak berani memvonis karena belum melakukan cek laboratorium. Makanya dia langsung ngasih kita surat rekomendasi untuk cek ke laboratorium. Nah, ceknya itu lumayan banyak waktu itu. Tes urin nggak sih aku? Kayaknya ya. Tes urin, terus tes darah, tes gula darah juga, karena kan PCOS ini berkaitan dengan gula darah ya.
Nah, awal-awal kita berobat ke Rumah Sakit Bunda Margonda ini kita pakai biaya asuransi dari kantor. Nah, kalau kalian emang pengen tahu harganya, kayaknya setiap sekali datang ya, untuk biaya konsultasi, untuk biaya dokternya, biaya administrasinya itu sekitar 900 ribuan ya. Ya, 1 juta. Ya, hampir 1 juta per satu kali kedatangan. Nah, terus kita langsung cek lab nih, cek laboratorium di situ juga. Itu biayanya nggak murah loh, sekitar 2,5 juta ya, hampir. Nah, itu kita cuma di cover sama asuransi sebagian aja, nggak full gitu. Nah, setelah hasilnya keluar, kita bawa lagi nih ke dokter Sinta untuk dicek, untuk dibacain hasil laboratoriumnya. Nah, pas dilihat, waktu itu dokternya bilang, ini memang PCOS aku. Dilihat dari indikasinya haidnya yang nggak teratur, terus sel telur aku yang kecil, terus dilihat dari hasil tes darahnya thyroid stimulating hormone atau hormon TSH-nya itu tinggi atau nggak stabil gitu, aku lupa deh, karena udah lumayan lama ya, udah hampir setahun lebih ya, hampir 2 tahun ya malah. Terus setelah itu kita makin mikir nih, waduh kayaknya kesempatan kita buat punya anak makin kecil ya gitu kan. Kayak udah mulai pupus sih sebenarnya, aku sih mulai agak down gitu. Tapi kita sama-sama, kalau emang rezeki pasti dikasih ya kan sama Allah. Waktu itu dokter Sinta itu bilang sama kita kalau ini hormonnya harus diterapi dulu, kita nggak bisa langsung program hamil kalau penyakit PCOS-nya belum ditahan. Sebenarnya PCOS itu nggak ada obatnya guys, setahu aku ya, koreksi kalau aku salah. PCOS itu nggak ada obatnya dan nggak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan dengan pola hidup yang sehat. Itu menurut sepengetahuan aku. Dokter itu terapi hormon aku dengan cara ngasih aku pil KB waktu itu. Nah, aku juga awalnya bingung, kenapa orang mau hamil malah dikasih pil KB. Kamu bingung gak sih? Iya. Kenapa orang hamil mau dikasih pil KB? Nah, ternyata pil KB itu membantu menstabilkan hormon yang ada di dalam diri aku yang menyebabkan PCOS ini, sindrom PCOS ini. Tapi setelah minum pil KB terus diterapi hormon, sel telur aku tuh nggak signifikan gitu membesarnya. Pokoknya udah beberapa kali aku datang ke konsultasi ke OB/GYN yang sama, ya hasilnya ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan gitu di aku. Terus kalau nggak salah selama kita konsul ke OB/GYN ini juga itu lumayan banyak loh kita habis biayanya, karena kita datangnya tuh nggak sekali 2 kali, tapi sampai hampir sebulan sekali ya, sebulan sekali selama kurang lebih 4 atau 5 bulan gitu. Itu hampir 10 juta termasuk biaya laboratorium. Tapi untungnya waktu itu kita di cover sama asuransi kantor, jadi lumayan membantu sih. Oh iya, selain minum pil KB, aku juga dikasih metformin untuk orang diabetes. Aku nggak tahu ya kegunaannya metformin, korelasinya apa PCOS sama minum pil KB dan minum metformin, karena kan aku bukan dokter ya. Jadi kalau kalian emang pengen minum atau pengen terapi hormon, mending langsung konsultasi ke dokter kandungan yang lebih ahli ya. Teman-teman, setelah berbulan-bulan kita program hamil ini, terapi hormon, aku juga diet, tapi usaha kita tuh belum membuahkan hasil. Nah, tapi kita tuh sama sekali nggak nyerah ya. Meskipun kita udah habis waktu, tenaga, uang yang nggak sedikit ya kan. Terus sampai akhirnya kita pindah dokter ke rumah sakit lain. Aku cari-cari nih, searching dokter-dokter mana yang kira-kira bagus untuk program hamil. Sampai akhirnya kita memutuskan buat inseminasi. Nah, untuk sharing masalah inseminasi ini kita bakal bikin video terpisah ya, karena nanti kalau dilanjutin videonya bakal panjang banget. So, teman-teman yang mau tahu kelanjutan masalah inseminasi, program hamil dan sebagainya sampai aku melahirkan bayi gendut ini, ikutin kita terus ya. Buat kalian yang punya pengalaman yang sama atau pengalaman yang kira-kira mirip-mirip, bisa tulis di komen, siapa tahu membantu teman-teman yang emang mau program hamil atau punya masalah yang sama kayak aku, PCOS. Tulis di komen. Terima kasih ya udah dengerin cerita kita.
Next kita bakal bikin video lagi masalah program kehamilan, inseminasi dan lain-lain. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. See you next video. Dadah. Dadah.